Selamat datang di Kota Mojokerto. Kota Mojokerto terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Berada di 50 km barat daya kota Surabaya. Merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam kawasan metropolitan Jawa Timur, yaitu Gerbang Kertasusila. Kota Mojokerto memiliki beberapa fasilitas pendidikan. Salah satunya adalah Universitas Maijen Sungkono. Berdiri pada tanggal 20 Agustus 1981, menjadikan Unimas sebagai salah satu universitas tertua di Kota Mojokerto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah di kesempatan di semester ganjil ini, Ibu dikasih amanah untuk mengampu mata kuliah ilmu negara. Jadi nanti Ibu akan menyampaikan kontrak perkuliahan terlebih dahulu, langsung Ibu lanjut untuk materi sedikit tentang pengantar ilmu negara. Baik, sebelum Ibu menyampaikan kontrak perkuliahan dan materi, izinkan Ibu perkenalkan diri dulu ya, perkenalan diri dulu, mohon maaf. Oke, saya Ibu Derta Nur Anita, panggil saja saya Ibu Derta. Dan alhamdulillah teman-teman, kemarin Ibu sudah menerbitkan buku. Jadi nanti untuk pembuatan tugas, pembuatan makalah, pakai referensi buku Ibu ya teman-teman. Boleh ya? Dan dilengkapi lainnya boleh. Terima kasih. Oke, next. Kita ke kontrak perkuliahan tentang ilmu negara. Baik, jadi deskripsi mata kuliah ilmu negara. Ilmu negara ini merupakan mata kuliah dasar yang wajib ada di program studi ilmu hukum. Ibu menggunakan RPS ini untuk capaian pembelajaran lulusan menggunakan berbasis OBE, Outcome Based Education. Jadi sebisanya nanti bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari, seperti itu. Next ya teman-teman. Tata tertib mata kuliah ilmu negara. Nah ini, tata tertib di dalam mata kuliah ilmu negara nanti di kelas Ibu. Satu, ada batasan minimal kehadiran. Jadi ini nanti ada 16 pertemuan dikurangin 2. Jadi cuma ada 14 ada 14 tatap muka aja, karena 16 ini yang 2 UTS sama UAS saja. Nah itu dihilangkan, nanti ada 14 tatap muka aja. Ibu kasih kelonggaran, dispensasi untuk batas minimal kehadiran maksimal 10 kali tatap muka harus ikut ya. Untuk 4 kali boleh nanti izin. Seperti itu. Nah ini ketetapan waktu. Kita sepakatin dari awal, kita masuknya pukul 10.00 waktu Indonesia Barat tentunya. Nah nanti kelas dimulai, perkuliahan dimulai pukul 10.15 diperbolehkan ya? Siap. Oke, biar nanti kalian persiapan dulu gitu teman-teman untuk mempersiapkan materi, LCD atau proyektor untuk dipresentasikan. Karena nanti kelas Ibu pasti ada materi yang harus didiskusikan bersama, membentuk kelompok. Kesopanan berpakaian, wajib sopan ya. Jangan pakai kaos oblong, pakai yang berkerah pokoknya. Etika berinteraksi dengan dosen. Nah ini nilai plus nanti. Attitude-nya bagaimana gitu. Cara bicara nanti waktu presentasi gimana itu ya. Serta larangan penggunaan ponsel selama jam perkuliahan berlangsung. Jadi mohon izin nanti waktu perkuliahan mata kuliah Ibu dimulai, kita ada di kelas, minta tolong HP di silent ya. Untuk tidak bermain HP terlebih dahulu. Apabila mendapat telepon, kalau dirasa itu urgent banget, boleh diangkat. Dan mohon izin untuk melakukan pemanggilan di luar kelas. Diangkat di luar kelas, oke. Next, strategi perkuliahan. Strategi perkuliahan ini nilai nanti yang akan diambil oleh Ibu. 1, diskusi dan tanya jawab. 2, adanya tugas minimal 1 kali untuk setiap materi. Nanti ada perkuliahan, pasti ada apa? Diskusi bersama per kelompok.
Ketiga, sudah pasti UTS dan UAS nanti nilainya dapat dari situ. Next, kriteria penilaian. Nah nih, jadi di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mejen Sungkono Mojokerto, kriteria penilaiannya kalau huruf itu cuma ada A, B, C saja teman-teman. D itu juga ada, tapi ya jangan sampai, nauzubillah. Jadi nilainya ada A, B, dan C saja, tidak ada A+, B+, maupun C+. A, nilai numeriknya 86 sampai 100 itu nilai bobotnya 4, kategorinya istimewa. Yang B, nilai numeriknya 65 sampai 74, nilai bobotnya 3, kategorinya baik. Lah, kalau C, nilainya 55 sampai 59, nilai bobotnya 2, kategorinya cukup. Yang dinilai Ibu nanti UTS 25%, UAS 35%, tugas dan kuis 25%. Partisipasi aktif 15%. Tugas dan kuis ini nanti kalian membuat makalah teman-teman. Jadi siapa nanti di dalam kelompok itu salah satu aja yang tidak mengerjakan, bilang ke Ibu, karena ada nilainya sendiri. Seperti itu ya. Oke, bisa difahami teman-teman? Siap. Nih, pokok diskusi pembahasan yang akan kita bahas selama perkuliahan ini, selama semester ganjil ini dalam mata kuliah ilmu negara. Ada 14 kita tatap muka. Yang pertama ini nanti akan disampaikan oleh Ibu, pengantar ilmu negara. Nanti Ibu akan menyampaikan tentang hierarki, perundang-undangan, dan trias politika yang ada di Indonesia. Ibu mengulas kembali tentang itu. Yang kedua, hakikat dan unsur negara. Yang ketiga ada usul negara, 4 unsur-unsur negara, 5 bentuk negara, 6 tujuan dan fungsi negara, 7 ada teori kedaulatan, 8 ada kekuasaan negara. Nah, habis materi ke-8 ini kita berhenti sejenak. Kita melakukan UTS. Kita evaluasi diri, evaluasi review dari pembahasan yang sudah tersampaikan di kelas. Nah, next. Habis itu 10 ya, teori kedaulatan, 11 negara dan hukum, 12 warga negara dan kewarganegaraan. Selanjutnya sistem pemerintahan, negara dan masyarakat sipil, isu kontemporer, review dan prepare untuk UAS. Sudah terakhir itu nanti pelaksanaan UAS. Ini sudah mulai materi. Mohon izin Ibu menyampaikan materi sambil duduk ya teman-teman. Ini sudah masuk ke materi ya teman-teman. Jadi Ibu ulas kembali tentang pengantar ilmu negara, yaitu hierarki perundang-undangan. Nah, di Indonesia hierarki perundang-undangan diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Tuh. Baik, perlu kita garis bawain untuk hierarki perundang-undangan. Prinsip utamanya yaitu tertuang di dalam asas lex superior derogat legi inferiori, yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Artinya peraturan di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Next, untuk hierarki perundang-undangan di Indonesia nanti ada 7. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau kita kenal biasanya dengan sebutan UUD 1945. Lah, UUD 1945 ini teman-teman, nama lainnya konstitusi. Nah, nggak asing lagi ya kalau kalian mendengar kata-kata konstitusi. Nah, konstitusi itu apa sih ya? Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu. Bukan undang-undang, bukan PP, bukan Perpu. Jadi konstitusi itu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kedudukan UUD 1945 ini hukum dasar tertulis tertinggi yang ada di Indonesia. Fungsinya menjadi acuan dan batu uji konstitusial review bagi semua peraturan di bawahnya. Yang kedua, ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kita kenal TAP MPR. Kedudukannya sudah pasti di bawahnya UUD 1945. Jadi TAP MPR di sini itu masih berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan
pasal 4 TAP MPR nomor 1/MPR/2003. Jadi MPR itu tidak lagi memiliki wewenang membuat TAP MPR yang bersifat mengatur keluar, melainkan hanya penetapan ke dalam. Seperti itu. Next, yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang biasanya kita sebut Perpu. Nah, itu kedudukannya setingkat atau sejajar. Kalau undang-undang itu dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan Perpu itu dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Jadi Perpu itu harus mendapat persetujuan DPR pada persidangan berikutnya. Nah, jika mengajukan Perpu ini ditolak, harus dicabut Perpunya. Jadi yang disahkan itu tetap undang-undang, kayak gitu. Next, ada peraturan pemerintah yang biasa kita kenal dengan sebutan PP. Kedudukannya sudah pasti di bawahnya undang-undang dan Perpu. Fungsinya ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, PP ini tidak boleh memuat materi muatan baru yang tidak diperintahkan oleh undang-undang sebelumnya. Next, ada peraturan Presiden atau Perpres. Kedudukannya sudah pasti di bawahnya PP. Fungsinya ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Yang keenam ada peraturan daerah. Nah, perda di sini itu nanti ada dua, teman-teman. Peraturan daerah ada tingkat provinsi, yang kedua itu ada di tingkat kabupaten atau kota. Nah, yang keenam ini peraturan daerah perda di tingkat provinsi terlebih dahulu. Sudah pasti kedudukannya di bawahnya Perpres, peraturan Presiden. Pembuatnya yang membuat perda di tingkat provinsi ini itu dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD yang membuatnya. Tetapi di tingkat provinsi lagi dan lagi dengan persetujuan bersama gubernur. Tuh. Contohnya perda provinsi itu ada Konun di Aceh dan Perdasus atau Perdasi di Papua. Yang terakhir ini ada peraturan daerah di tingkat kabupaten atau kota. Nah, ini hierarki peraturan perundang-undangan yang paling akhir, yang paling di bawah itu peraturan daerah perda kabupaten atau kota. Jadi kedudukannya itu tingkat paling bawah dalam hierarki formal dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi pembuatnya kembali lagi dibuat oleh siapa? DPRD, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi di tingkat kabupaten dan kota. Kembali lagi persetujuannya dengan siapa? Bersama bupati atau wali kota. Seperti itu. Oke. Next, ini tentang trias politika di Indonesia. Ini materi terakhir yang akan Ibu sampaikan, teman-teman. Jadi, trias politika di Indonesia itu adalah konsep politik yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 fungsi utama yang terpisah. Perlu kita ketahui, trias politika di Indonesia itu, penerapan di Indonesia itu bukan pemisahan kekuasaan. Akan tetapi trias politika di Indonesia itu pembagian kekuasaan. Jadi di dalam teori yang sudah disampaikan oleh Montesquieu, beliau itu dalam teorinya, dalam penelitiannya, ketiga lembaga harus terpisah total. Di Indonesia, trias politika sudah berjalan. Jadi maksudnya check and balance untuk bekerjanya mereka, trias politika itu sama-sama saling bahu-membahu, saling membutuhkan. Seperti itu, saling mengawasi dan mengimbangi. Oke, kita bedah struktur 3 pilar kekuasaan di Indonesia.
Yang pertama ada kekuasaan eksekutif, yaitu pelaksana undang-undang. Siapa sih itu kekuasaan eksekutif pelaksana undang-undang? Nah, pemegang kekuasaannya pelaksana undang-undang ini kalau eksekutif yaitu presiden, wakil presiden, dan jajaran menteri kabinet. Kembali lagi teman-teman, dasar hukumnya apa? Eksekutif itu yang pemegang kekuasaannya itu presiden, wakil presiden, dan jajaran menteri kabinet lainnya. Kembali lagi, dasar hukumnya ada di Undang-Undang Dasar 1945, ada di pasal 4 ayat 1. Sistem pemerintahannya eksekutif ini yaitu menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Seperti itu. Next, yang kedua ada kekuasaan legislatif, pembuat undang-undang. Nah, nih, pembuat undang-undang, pemegang kekuasaannya legislatif ini, lembaga legislatif kita itu disebut dengan sebutan MPR. Sudah tidak asing lagi ya, MPR itu Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari 2 kamar bikameral. 1 ada DPR, 2 ada DPD. Nah, DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili aspirasi rakyat berdasarkan partai politik. Lagi dan lagi, DPR itu siapa? Wakil rakyat, ya kan? Sedangkan DPD yang kedua, Dewan Perwakilan Daerah. Tadi kembali lagi, MPR itu ada 2 kamar teman-teman, ada bikameral, ada DPR dan DPD. Yang DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yaitu mewakili aspirasi kepentingan daerah atau provinsi. Wakilnya daerah atau provinsi, itu DPD, nama lainnya. Tugas utamanya DPR ada 3. 1, di fungsi legislasinya membuat dan merumuskan undang-undang. Fungsi yang kedua, fungsi anggaran, yaitu untuk menyusun dan menetapkan APBN bersama presiden. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu untuk mengawasi jalannya pemerintahan eksekutif tadi itu. Eksekutif, jalannya pemerintahan presiden, wakil presiden, dan kabinet lainnya, itu tadi. Oke, yang ketiga, kekuasaan yudikatif atau kehakiman atau pengawas. Jadi pemegang kekuasaan yudikatif ini lembaga peradilan, di mana kekuasaan yudikatif ini yaitu lembaga peradilan yang merdeka. Kembali lagi teman-teman, dasar hukumnya di mana? Dasar hukumnya tetap di konstitusi, yaitu di Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 24. Tuh. Nah, kekuasaan yudikatif, kehakiman, dan pengawasan ini ada 2, ada MA dan MK. MA yaitu Mahkamah Agung yang membawai peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Jadi fokus pada kasasi kalau MA itu teman-teman. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi itu berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, MK ini yang mengawal konstitusi, pengawalnya, dan memutus sengketa pemilu. Jadi kalau nanti semisal ada sengketa pemilu, contohnya kemarin ya waktu ada pemilu Prabowo sama Jokowi, kan pernah rame itu ya, karena masalah di C1-nya Prabowo ini menang, tapi ternyata kenapa di dalam lapangan kok Jokowi yang menang gitu. Nah, itu kan udah adanya sengketa pemilu. Nah, itu pengajuannya kemana? Ke MK, bukan lagi ke PA, PN yang seperti kita ketahui. Nah, itu ada kelasnya sendiri-sendiri, ada ranahnya sendiri-sendiri untuk itu. Oke, jadi lembaga pendukungnya kekuasaan yudikatif, kehakiman, atau pengawas ini yaitu KY, Komisi Yudisial, yang bertugas mengawasi perilaku dan kode etik para hakim, yaitu KY. Namun Komisi Yudisial ini bukan pemegang kekuasaan yang untuk mengadili. Oke. Next, ini terakhir dari Ibu, bagaimana sih mekanisme check and balance-nya ketiga kekuasaan tadi saat bekerja gitu ya. Kekuasaan yang 3 tadi, trias politika, ada eksekutif, legislatif, dan apa tadi? Yudikatif. Oke. Ini contoh konkretnya. Jadi
kekuasaannya ada eksekutif dan legislatif. Contoh konkretnya nih, teman-teman. Mereka bekerjanya itu saling check and balance, teman-teman. Presiden ingin membuat undang-undang atau menetapkan APBN, tetapi harus mendapatkan persetujuan DPR terlebih dahulu. Nah, gitu. Jadi cara kerjanya eksekutif dan legislatif ini saling keterkaitan. Jadi presiden ini untuk membuat undang-undang atau menetapkan APBN itu harus mendapatkan persetujuan dahulu dari DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Sebaliknya, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, untuk membuat undang-undang butuh tanda tangannya presiden untuk mengesahkannya, gitu. Jadi kerjanya ini saling check and balance gitu lah, teman-teman. Paham ya dari sini? Siap. Yang kedua, cara kerja legislatif dan yudikatif. Legislatif tadi apa? Ada MPR 2 bikameral, DPR dan DPD. Yudikatif itu MA dan MK tadi itu. Contoh konkretnya, DPR membuat undang-undang, tetapi jika masyarakat merasa undang-undang tersebut itu melanggar hak konstitusionalnya, masyarakat bisa menggugat undang-undang tersebut ke MK. Yudikatif tadi itu untuk dibatalkan. Gitu. Kalau MA itu kan fokusnya hanya untuk kasasi saja, teman-teman. Jadi untuk yang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar yang mengawal konstitusi itu tetap di MK, Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir eksekutif dan yudikatif. Eksekutif tadi sudah disampaikan ya oleh Ibu. Eksekutif tadi itu siapa aja? Presiden, wakil presiden, dan kabinet. Ya, eksekutif. Sedangkan yudikatif, MA dan MK tadi ini. Presiden memiliki hak memberikan gerasi atau rehabilitasi kepada terpidana, tetapi harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung terlebih dahulu. Seperti itu. Baik, ini terakhir dari Ibu. Sebelum Ibu menyampaikan kesimpulan, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bersama? Untuk saat ini dipersilakan, teman-teman. Boleh? Atas nama siapa, Mas? Iya. Sama-sama. Iya. Iya. Bagaimana dengan peraturan menteri, Bu? Iya. Peraturan lembaga. Iya. BI, OJK, atau KPU gitu, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Mas Axel. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui bersama, kenapa sih Bu peraturan menteri atau peraturan lembaga seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan KPU itu tidak termasuk di dalam hierarki utama di dalam pasal 7. Itu kenapa gitu kan, sedangkan yang lainnya itu masuk gitu kan. Kembali lagi teman-teman, Ibu sampaikan oke, ini hierarki perundang-undangan. Jadi berdasarkan pasal 8, kembali lagi dasar hukumnya ada di Undang-Undang Dasar, pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 pada Undang-Undang nomor 12 tahun 11 tadi itu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dibuat oleh Menteri, Bank Indonesia, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan KPU atau lembaga independen lainnya itu tetap diakui keberadaannya, teman-teman, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Nah, jadi secara doktrin hukum, posisi peraturan menteri, peraturan lembaga yang dalam hierarki itu tadi, seperti peraturan yang dibuat oleh Menteri Bank Indonesia, OJK, dan KPU itu di bawah peraturan Perpres, di bawah peraturan Perpres, dan di atas peraturan daerah. Tuh. Jadi di tengah-tengah Perpres dan Perda itu ya. Lah, mengapa seperti itu? Jadi karena menteri atau kepala lembaga adalah pembantu presiden yang wilayah kerjanya bersifat nasional, sehingga logis jika fasenya berada di Perda yang bersifat lokal. Seperti itu. Kembali lagi,
Kenapa sih peraturan yang dibuat oleh Menteri Bank Indonesia, OJK tadi dan KPU tidak masuk di hierarki utama di pasal 7? Ada problem operasional yang overregulasi gitu. Karena kenapa? Dalam praktiknya jumlah peraturan menteri dan peraturan lembaga di Indonesia itu sangat meledak. Banyak banget gitu loh teman-teman, hyper regulation. Seperti itu, dan seringkali terjadi ego sektoral di mana di mana peraturan menteri dari satu kementerian bertabrakan dengan peraturan menteri kementerian yang lain. Seperti itu. Atau bahkan bertentangan dengan peraturan presiden atau undang-undang yang di atasnya. Nah, itu kenapa? Jadi kenapa peraturan yang dibuat oleh menteri, OJK, Bank Indonesia dan KPU tadi itu tidak termasuk di dalam hierarki utama di dalam pasal 7. Tuh. Yang ketiga, landasan pembentukannya. Jadi peraturan-peraturan Jadi peraturan yang dibuat oleh menteri tadi, Bank Indonesia, OJK dan KPU itu hanya sah jika dibentuk berdasarkan dua hal. Yang pertama ada delegasi. Delegasi itu apa? Diperintahkan langsung oleh peraturan yang lebih tinggi. Yang kedua adanya atribusi. Atribusi itu berdasarkan kewenangan yang melekat pada fungsi lembaga tersebut dalam menjalankan pemerintahan. Seperti itu. Baik, bisa dipahami teman-teman? Siap Bu, bisa. Terima kasih. Baik, karena ini waktunya perkuliahan kita sudah habis waktunya, Ibu menyampaikan kesimpulan untuk hari ini ya. Jadi, kembali lagi untuk kesimpulan perkuliahan kita hari ini, hierarki peraturan perundang-undangan. Kembali lagi, yang kita garis bawahi yaitu lex superior derogat legi inferiori, yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Artinya peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Dan kembali lagi, trias politika yang ada di Indonesia itu bukan pemisahan kekuasaan, melainkan pembagian kekuasaan. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Seperti itu. Oke, baik teman-teman. Cukup untuk hari ini? Cukup. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Oke. Terima kasih untuk hari ini teman-teman. Maafkan semua kesalahan Ibu, sambung doanya buat Ibu. Semoga pertemuan pertama kali ini dalam mata kuliah ilmu negara akhirnya bisa menjadikan ladang pahala dan amal jariah kita di kemudian hari. Amin. Jangan lupa absen teman-teman ya, absennya berjalan tetap ya. Jangan lupa. Oke. Sampai bertemu minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.